Halo, hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel Fatma Swati. Hai teman-teman, untuk kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku, halo, perkenalkan nama aku Fatmawati dan sekarang usia aku 26 tahun. Aku adalah seorang ibu dari satu anak. Dan di YouTube channel aku ini aku sering membagikan tentang seputar kecantikan, make up gitu, terus ada juga masak-masaknya. Terus banyak juga sharing tentang anak, tentang ada juga fashion. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like and subscribe-nya supaya channel aku terus berkembang. Oke, malam ini mungkin bakalan lebih santai aja. Beda dari video-video aku sebelumnya, aku pengen banget skincarean sambil cerita-cerita. Dan yang mau aku ceritain tentang bagaimana kehidupan aku sebagai seorang ibu. Insya Allah video ini akan aku tayangkan besok tanggal 22 Desember 2020. Jadi pas banget hari Ibu Nasional kan. Untuk skincare, night routine skincare aku ya sebenarnya udah aku upload di video kemarin ya. Kalau kalian belum lihat di sini aku akan cantumin. Dan gak jauh beda karena emang rutinitas skincare malam aku emang itu aja. Cuman kali ini malam ini aku mau maskeran, jadi aku udah siapin. Ini adalah masker petal organik dari mana nih pokoknya. Jadi aku beli di Shopee gitu dan aku cocok sih pakai masker ini. Aku pernah review juga di Instagram. Jadi kalau kalian yang belum kenal aku nih, jangan lupa follow Instagram aku ya @fatmaswati. Oke, ini aku udah cuci muka dulu pakai ya as always facial washnya Nahda Skincare dan aku mau langsung maskeran aja. Yuk sambil ngobrol-ngobrol. Jadi si masker organik ini, jatuh. Emang agak ribet sih kalau pakai jilbab terus maskeran. Aku suka karena dia wangi. Aku kan di sini pakai yang Centella Smoothies with honey. Jadi ada wangi-wangi madunya juga, terus petal gitu loh, jadi ada daun-daun centellanya. Jadi bagi para subscriberku, mungkin yang memang teman aku yang udah kenal aku dan udah tahu aku gimana, pasti udah tahu gitu kan. Nah, untuk yang belum kenal, jadi aku ini seorang ibu gitu, anak aku satu, namanya Shakwil, cowok. Terus dia ini sekarang lagi usianya 2 tahun. Pas 2 tahun tuh pas bulan kemarin, bulan November. Aku ini kerja juga, jadi aku nggak full time mom di rumah gitu, tapi aku kerja. Cuman tempat kerja aku ini syukurnya bisa bawa anak gitu loh. Jadi aku tetap bisa kerja sambil jagain anak gitu. Dan suamiku juga nggak ada di sini gitu, jadi suamiku kerja di beda kota, beda daerah gitu. Jadi aku benar-benar berdua doang sama si Shakwil. Aku kan pernah sempat bikin video tentang baby blues dan pokoknya sindrom pasca melahirkan. Itu pernah aku bikin di video YouTube aku yang ini. Nah, di situ aku pernah cerita apa aja sih yang aku alamin setelah pasca melahirkan itu. Tuh. Dan sekarang, walaupun anakku sekarang udah gede gitu, udah 2 tahun, ternyata masih kayak baby blues gitu. Aku tuh masih yang banyak ngeluhnya, banyak kayak capek, kayak yang susah gitu jadi ibu. Apalagi untuk ibu kandung kita gitu kan, yang udah ngurusin kita, yang udah jagain kita sampai bisa gede, nyekolahin kita. Itu tuh perjuangannya wah luar biasa. Di saat kita udah jadi seorang ibu, di situ baru bakti kita kepada ibu kita sendiri tuh itu lebih besar. Kucing, orang lagi curhat malah meong-meong terus. Rutinitas aku sebagai ibu, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalau kitanya bener-bener kurang sabar dan kurang ikhlas tuh pasti ngerasanya berat terus gitu. Pernah gue pada suatu hari itu gue ngerasa kayak nggak cocok banget, nggak bisa jadi ibu yang baik gitu buat Shakwil, karena gue tuh jadinya marah-marah mulu, mungkin karena badan juga lelah, terus juga kerja
kerja juga gitu kan, di rumah juga kerjaan numpuk, terus juga Syakil tuh lagi umur 2 tahun sekarang, lagi aktif-aktifnya banget. Dia bener-bener pengen tahu semua hal, padahal itu udah emang rutinitas sehari-hari. Tapi pas hari itu entah kenapa gue tuh kayak moodnya tuh jelek banget, jadinya nggak bisa konsentrasi dan nggak bisa kayak menerima segalanya itu loh, kayak ngedumel, ngeluh gitu loh, gak tahu kenapa. Dan sasarannya tuh anak gitu. Gue jadinya marah-marah sama Syakwil ngelakuin apa salah sedikit kayak nggak nurut gitu, langsung emosi, langsung yang pengen bentak-bentak kayak gitu. Terus juga kadang pengen nyubit. Dan itu kalau misalkan aku udah bentak-bentak Syakwil, udah marah-marah, itu langsung kayak merasa bersalah gitu. Ngelihat dia tidur tuh kayak sedih, kok anak selucu dan sepintar ini kok malah gue marahin gitu kan. Jadi udah aku bilas tuh, jadi muka aku tuh kayak lebih seger dan lebih bercahaya, ya gak sih? Oke, lanjut. Nah, kalau mental kita lagi down banget, lagi bener-bener kayak stres banget gitu, usahakan kita bisa cerita. Dan di sini karena teman satu-satunya cerita gue tuh cuman suami gue, jadi ya gue telepon, kita sharing gimana masalah anak, gimana Syakwil tumbuh kembangnya segala macam. Gue ceritain keluh kesah gue gitu kan, apa sih dalam sehari ini yang bikin gue bener-bener ngerasa capek dan segalanya gitu. Kalau misalkan kita lagi bad mood seharian, itu anak kita tuh pasti aja sama bad moodnya, kadang rewel lah, kadang ngeselin lah, pokoknya kelakuannya. Jadi ibu itu kita harus punya me time untuk kita sendiri. Misal di saat anak lagi tidur, apa sih kerjaan yang bisa bikin kita swing mood kita tuh bagus lagi. Nah, kalau aku misalkan nonton Korea gitu, nonton Korea atau makeup atau apapun lah, hobi kita lakuin supaya mood kita tuh bagus lagi dan nggak marah-marah terus sama anak. Kasihan gitu kan, jadi jatuhnya anak kita yang jadi sasaran. Lanjut deh sambil pakai toner dari Nada selalu. Lihat tuh lagi jerawat. Aku udah mau mens, jadinya udah mulai numbuh jerawat batu gede-gede. Dah, biar meresap dulu ke kulit. Bayang gak sih gimana kita dulu bikin pusing orang tua kita, bikin pusing ayah sama mama gitu. Jadi aku tuh selalu ingat sampai detik ini, temen curhat masalah anak gitu ya, itu tuh selalu mama aku. Tapi kalau Syakwil lagi rewel, susah makan, ataupun dia lagi kayak emosi terus, marah-marah terus gitu, aku curhatnya sama mama, karena pasti mama lebih tahu kan. Jadi mamaku tuh jauh juga gitu, jadi beda pulau kita, jadi cuman bisa lewat video call atau telepon aja gitu. Peran suami juga penting banget di saat seorang ibu ini sedang mengalami mood swing, yang bad mood segala macem. Peran suami tuh benar-benar dibutuhin. Karena kita jauh, jadi suami aku tuh bisa nyemangatin aku dari lewat handphone aja gitu. Tapi dia selalu ngingetin aku, karena suami aku tuh orangnya benar-benar sabar. Jadi di saat akunya nggak sabar, dia yang sabar. Kalau aku marah-marah sama Syakil, nanti suami aku ngingetin, jangan gitu, ingat orang-orang di luar sana tuh banyak yang pengen punya anak gitu. Kita udah dikasih anak, udah syukur, alhamdulillah, dijaga baik-baik kayak gitu. Buat teman-teman semua yang sekarang udah jadi seorang ibu, kalian pasti deh, mungkin awalnya nih, awal pas udah nikah pengen banget punya anak. Di saat udah dikasih anak dan sekarang lagi menjalani menjadi seorang ibu, itu tuh kayak ada perasaan gimana ya, kayak aduh, susah mau kemana-mana, nggak bisa sebebas dulu. Terus juga pekerjaannya jadi lebih banyak, nambah, terus tanggung jawabnya lebih besar. Entah gue aja yang ngerasa kayak gitu, apa semua ibu pasti ngerasa kayak gitu. Tapi yang gue rasain selalu ada aja gitu, ada aja terbesit hal-hal yang
pikiran kayak gitu, padahal sebenarnya nggak boleh kan. Setelah aku jadi ibu, aku makin sayang sama mama aku. Ya, langsung aja pakai serumnya dari Scarlett ya. Udah mau hampir mewek nih kalau udah ngomongin mama tuh pasti deh. Karena ini video aku dedikasikan untuk para ibu di manapun berada, terutama untuk mama aku. Ternyata di saat kakak sekarang udah jadi ibu, kakak baru ngerasain susahnya, senengnya, dan gimana mama dulu ngebesarin kakak. Mama bener-bener hebat di saat kondisi kita dulu tuh serba kekurangan, tapi mama sama ayah itu bisa berjuang sampai kakak bisa sekolah D3, penerbangan. Mama sama ayah tuh selalu ada begitu buat kakak sampai detik ini. Kakak udah punya keluarga sendiri, kakak udah punya anak, tapi di mata mama sama ayah tuh kakak kayak masih anak kecil yang harus dijaga, dilindungi gitu ya. Perjuangan mama sama ayah tuh bener-bener gak bisa diganti oleh apapun gitu ya. Tuh kan udah pakai serum malah mewek. Kalau udah ngomongin orang tua mah pasti aja mewek. Ya udah, langsung lanjut ke night cream dari Nada Skincare, Acne Cream. Jadi selamat Hari Ibu untuk seluruh mama-mama di dunia ini dimanapun berada, terutama untuk mama aku. Selamat Hari Ibu, Ma. Semoga mama sehat selalu, panjang umur, bisa terus mendukung kakak. Karena kalau mama gak ada, kakak gak tahu bisa apa enggak gitu. Mama harus selalu bahagia, jangan banyak pikiran, dan selalu tersenyum gitu. Dan kakak akan menjadi ibu yang baik, yang terbaik untuk Syakwil dengan segala prosesnya. Semoga kakak bisa kayak mama gitu, sabar, terus tegas orangnya, terus everything. I love you, Mom. Untuk para ibu di luar sana, jangan patah semangat ya. Aku yakin kita pasti bisa jadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Ibu yang terbaik itu gak ada nilainya, gak ada patokannya harus baik tuh kayak gini, gak ada gitu. Jadi ibu yang terbaik versi kita masing-masing. Dan di mata anak itu, ibu pasti yang terbaik untuk dia. Jangan pernah putus asa untuk mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi anak-anak yang hebat. Oke, ini cukup sekian. Kayaknya udah dulu videonya. Nanti kalau diterusin malah curhatnya kepanjangan dan malah berderai air mata. Jadi semoga video ini entah apa sih yang bisa diambil dan dipetik dari video ini, tapi semoga bisa bermanfaat untuk yang menonton. Dan semoga kita semua jadi ibu yang sabar, ikhlas, dan jadi ibu yang terbaik versi kita. Oke. Dadah, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.